Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam, Bu Novi. Iya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Kalau tidak salah, saya dengar hari ini Ibu rencananya mau melaksanakan proses coaching ya Bu ya? Betul, Bu. Rencananya saya hari ini akan melakukan proses coaching, Bu. Oh iya betul kalau begitu. Nanti pada saat Ibu melaksanakan proses coaching ya, saya izin untuk mengamati Ibu bersama coaching untuk mengamati bagaimana proses apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah kompetensi atau indikator dari yang Ibu harapkan itu tercapai dan proses coaching berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya ingin bertanya Bu, kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan untuk proses coaching pada pertemuan kali ini? Tentunya kompetensi inti coaching ya, Bu ya, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, pendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, nah dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu lebih fokuskan atau yang Ibu lebih spesifik untuk Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Baik ya, Bu. Untuk kali ini yang ingin saya lebih kembangkan yaitu terkait mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Oh iya, jadi Ibu akan lebih spesifik kepada bagaimana menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Nah, untuk indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu saat coachee ya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu dapat menggali ya ide-ide ataupun juga gagasan-gagasan dari coachee untuk menemukan solusi-solusi terbaik dalam mengatasi permasalahannya. Begitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Maya. Ya, saya bisa menangkap bagaimana rencana Ibu untuk melakukan proses coaching kali ini. Silahkan Ibu lanjutkan untuk proses coachingnya. Nanti pada saat Ibu selesai melaksanakan coaching, saya ingin kembali untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Maya. Begitu ya Bu ya? Ya, Bu, silakan. Silahkan Bu, dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ibu sibuk tidak sekarang? Saya ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Kebetulan sebenarnya sebentar lagi saya ada rapat, Pak. Tapi saya masih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu ya. Saya ini sedikit bercerita mengenai permasalahan yang saya ampuh yaitu di kelas 4, Ibu ya. Gitu ya. Masalah apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan. Jadi begini, Bu ya. Ada satu orang siswa laki-laki yang namanya Faisal. Dia itu seringkali membuat onar atau membuat ulah di dalam kelas. Pokoknya sudah deh, bisa dibayangkan dia itu sering ini, Bu ya, sering ribut mondar-mandir ke sana ketika pembelajaran berlangsung seperti itu. Karena hal tersebut sering kelas menjadi gaduh dan akhirnya pembelajaran tidak kondusif. Itu mungkin seperti itu, Ibu ya. Berarti permasalahannya itu adalah adanya siswa yang tidak bisa diam, sering mengganggu teman-temannya mungkin ya Pak ya, atau juga sering membuat ulah di kelas sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif. Seperti itu ya Pak? Betul sekali Ibu ya, betul. Iya, ya. Nah, kira-kira nih Pak, melalui percakapan kita hari ini ya, apa yang Bapak harapkan?
tentunya dari percakapan ini harapan besar yang saya harapkan yaitu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini memang saya rasa cukup membebani pikiran saya. Baik Pak, ya, bisa Bapak ceritakan lebih rinci lagi tentang kegaduhan seperti apa sebetulnya yang seringkali dilakukan oleh siswa Bapak tersebut di kelas? Oh iya Bu, jadi kegaduhannya itu seperti ini Bu, dia kadang lari-lari kelas, kemudian kadang-kadang teriak-teriak, pukul-pukul meja, bahkan dia suka ketika belajar dia menunduk ke bangku dia, ketiduran dia seperti itu Bu. Iya, ya. Biasanya kapan ya Pak siswa Bapak tersebut berperilaku seperti itu? Itu Faisal itu ya tidak mengenal waktu Bu, bahkan ketika saya berada di kelas juga, saat-saat saya memberikan materi itu Bu ya, membimbing, itu dia kadang ke depan, mukul meja saya juga di depan. Jadi gimana ya, pada situ mulailah kelas tidak kondusif seperti itu. Begitu ya Pak ya. Jadi memang perilakunya bahkan terkadang suka memukul meja di depan kelas juga ya. Dan hal tersebut pasti yang membuat suasana menjadi semakin tidak kondusif ya Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa sih ya yang membuat Faisal itu bisa berperilaku seperti itu ya Pak ya? Dari itu juga kebetulan saya kan tadinya wali kelas 5 Ibu ya. Di tahun ajaran baru kemarin saya itu ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah di kelas 4 ya. Jadi pertama masuk juga saya memang sudah mengidentifikasi ya anak tersebut memang seperti hiperaktif mungkin Bu ya, hiperaktif seperti itu. Saya telah mengamatinya, kemudian saya menanyakan kepada temannya ya, saya menanyakan ke temannya, ternyata bahwa dia itu tinggalnya tidak bersama orang tuanya. Dan dia juga itu sebenarnya ada kakaknya di kelas 6. Saya tanyakan gitu ya. Dia tinggalnya itu bersama kakek dan neneknya. Jadi mungkin itu dia kurang perhatian apa bagaimana ya Bu ya? Oh, jadi begitu ya Pak ya. Ternyata Bapak sudah mencoba mencari tahu ya dan didapatkan bahwa selama ini Faisal tersebut tinggalnya bersama kakek dan neneknya dan akhirnya Bapak menyimpulkan bahwa perilakunya tersebut didasari karena kurangnya perhatian gitu ya dari keluarga khususnya dari orang tuanya begitu ya. Nah, dari situasi seperti ini nih Pak ya, langkah apa sih yang sebetulnya sudah Bapak pernah lakukan begitu? Saya sudah mencoba untuk berbicara langsung dengan diri langsung gitu dengan si anak tadi ya, Faisal. Sudah diajak bicara Bu ya. Cuman ya begitulah responnya seperti itu Bu. Oh, jadi ternyata setelah Bapak berbicara langsung pun responnya seperti itu. Seperti itu bagaimana Pak maksudnya? Bagaimana tuh perkembangannya Pak? Nah, jadi perkembangannya itu ternyata perilakunya tetap sama Ibu, tetap sama, tidak ada perubahan begitu Bu. Begitu ya, ternyata tetap sama, tidak ada perubahan dalam perkembangan perilakunya. Lantas nih Pak, ada tidak sih langkah-langkah lain gitu ya yang terfikir oleh Bapak untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini? Ya, saya sudah merencanakan Bu ya. Mungkin yang pertama saya akan tidak akan putus asa ya, tidak akan bosan-bosannya, yaitu saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk sekedar sharing terkait dengan perkembangan kognitif dan tentunya terkait dengan sikap yang suka ditujukan di dalam kelas di sekolah begitu, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu juga saya pernah memanggil Faisalnya gitu ya, dengan tujuan menekankan ya agar perilaku yang dibuatnya itu adalah tidak bagus gitu ya, ketika dalam belajar dapat mengganggu temannya. Kemudian saya akan mencoba gitu ya untuk menerapkan segitiga restitusi supaya dia dapat menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak baik dan merupakan kesalahan. Ya, selanjutnya saya juga punya rencana akan lebih memperhatikan Ade Faisal itu, karena akhirnya saya menyadari kemungkinan perilaku yang ditunjukkannya itu adalah
sesuatu yang bentuk mencari perhatian mungkin seperti itu, karena dia disebutkan di awal jauh dari orang tuanya, bahkan dia hanya tinggal sama nenek dan kakeknya seperti itu, Bu. Iya, baik Pak. Bagus sekali nih Pak ya, rencana yang sudah terfikir oleh Bapak ya, yang sudah Bapak buat gini ya. Nah, di antara sekian banyak rencana yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, dengan berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian memberikan perhatian lebih kepada Faisal ya, kemudian melaksanakan segitiga restitusi tadi juga ya, Bapak sempat menyinggungnya juga. Nah, kira-kira nih rencana mana yang Bapak akan realisasikan terlebih dahulu? Saya mungkin Ibu, saya akan yang paling pokok dan yang paling utama itu orang tua ya. Ya mungkin langkah awal atau langkah pertama yang akan saya coba itu akan melakukan komunikasi atau menghubungi orang tuanya ya gitu. Saya cari dan saya akan sampaikan kepada orang tuanya bahwa situasi Faisal itu seperti itu. Oh, bagus ya Pak. Memang langkah yang harus diawali dari orang tuanya juga gitu ya, bentuk perhatiannya tersebut begitu. Nah, untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut nih, selain membutuhkan dukungan dari orang tua, dukungan siapa lagi nih yang Bapak butuhkan? Betul ya, tentunya dukungan-dukungan dalam menghadapi suatu masalah itu kan memang sangat dibutuhkan. Ya, yang pertama mungkin tadi saya sampaikan orang tua itu paling utama. Saya juga membutuhkan dukungan dari teman sebayanya di kelas, ya, terutama teman sebangkunya lah gitu. Saya akan ajak gitu supaya permasalahan itu tidak berdampak pada yang lainnya seperti itu. Iya, itu ide yang bagus sekali Pak ya. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan ya, itu bisa Bapak segera realisasikan ya, sehingga permasalahannya itu bisa segera terselesaikan, Faisal bisa belajar dengan fokus di kelas, kemudian Bapak pun bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik, dan berdampak pada suasana kelas yang menjadi lebih kondusif, begitu ya Pak? Ya Ibu, amin Ibu, amin. Semoga apa yang direncanakan saya akan terrealisasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu untuk waktunya, karena sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Iya, baik Bapak. Sepertinya pertemuan kita atau perbincangan kita hari ini sampai di sini saja dulu ya Pak, karena memang saya sudah ditunggu oleh yang lain untuk rapat. Lain kali kita bisa berbicara kembali ya, jika memang Bapak sudah memperoleh perkembangan perilaku ya, perubahan perilaku pada Faisal ya, kita bisa berbicara kembali ya. Saya tinggal dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Maya, alhamdulillah ya, Ibu telah melaksanakan proses coaching. Bagaimana Bu proses coaching Ibu pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, semuanya berjalan lancar. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan terkait proses coaching yang telah Ibu laksanakan ya Bu ya. Yang pertama saya ingin tanyakan itu bagaimana terkait ketercapaian indikator yang telah Ibu sebelumnya kemukakan dalam proses coaching kali ini? Tadi dalam proses coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Saya pun sudah mencoba untuk menggali ide-ide ataupun juga gagasan-gagasan dari coach, sehingga coach mampu menemukan potensi dirinya ya, mampu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Tuh. Iya, sangat baik sekali ya, luar biasa. Memang pada saat saya mengamati proses coaching pada Ibu bersama Bapak tadi, saya sudah melihat adanya alur Tirta yang sudah Ibu terapkan dalam proses coaching tersebut. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Untuk kedepannya saya ingin lebih mengembangkan seluruh kompetensi inti dari proses coaching Bu. Ada present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Semuanya ingin saya kembangkan Bu, sehingga
ketika saya melakukan proses coaching itu semakin sempurna dan saya mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, baik sekali ya rencana Ibu, betul ya. Semoga kompetensi lainnya di masa yang akan datang Ibu akan lebih menguasainya dan bisa diterapkan pada coaching-coaching berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Saya sudah mendapatkan apa yang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin itu saja, saya pamit dulu ya Bu ya, karena saya masih ada kegiatan yang lain. Terima kasih Bu Maya atas waktunya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.